Oke, halo teman-teman. Selamat pagi. Mungkin udah ada yang siang ya di rumahnya ya, yang di daerah Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Ada di sini teman-teman. Waktu rumahnya Indonesia Tengah atau Indonesia Timur atau Indonesia Barat semua. Aman lah ya berarti. Oke. Selamat, selamat pagi menjelang siang teman-teman. Hari ini teman-teman akan belajar lagi visual programming di pertemuan yang ke-17. Kalau gitu langsung kakak share screen aja ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar operator logika teman-teman ya. Setelah teman-teman minggu lalu berhasil mengerjakan project, hari ini kita akan masuk ke modul yang baru ya teman-teman ya. Modul 4, pelajaran pertama yaitu operator logika. Sebelum kakak lanjut nih teman-teman, kakak pengen teman-teman aktif ya hari ini ya kelasnya ya. Kakak pengen tanya nih ke teman-teman, ada yang sudah pernah dengar apa itu operator logika? Belum, Kak. Belum, oke. Yang lain ada gak selain Gina yang udah pernah dengar operator logika? Nggak pernah. Nggak pernah, baik. Belum, Kak. Belum ya? Belum ada Belum. yang pernah dengar? Belum. Oke, kalau belum ada teman-teman, kakak mau tanya nih sekarang. Kira Loh, kalau nebak-nebak, oh Javier, halo Javier. Kalau nebak-nebak nih, kira-kira ya, kalau nebak-nebak, ada yang tahu kira-kira artinya operator logika itu apa, teman-teman? Arti dari operator logika, ayo, kira-kira apa? Tebak aja, nggak usah takut salah. mengendalikan secara logis. Oke, wow, mantap, Albi. Jawaban yang keren. Yang lain ada yang punya jawaban lain, teman-teman? Itu ya, bingung banget. Bingung, Pak. Operator logika. Selain Albi dan Javier, teman-teman, ada yang punya jawaban? Ngarang aja nggak apa-apa, ngarang bebas. Operator logika, kira-kira apa? Ayo, yuk, yang kelas kakak yang asli nih, jangan mau kalah. Ali, Malik, apa? Ayo, operator logika. Tidak ada? Tidak ada yang mau nebak lagi? Operator logika itu apa? Oke, biar makin penasaran, kita lanjut dulu, teman-teman. Hari ini kita akan belajar membuat kondisi, teman-teman, dalam sebuah game menjadi lebih rumit lagi. Jadi, kalau misalnya teman-teman penasaran ya eh, dengan game-game yang teman-teman mainkan, pasti di sini kan semuanya pada hobi main game ya. Mungkin ada yang mainnya Roblox, yang main Roblox angkat tangan. Siapa aja yang main Roblox? Wah, rame bener. Rame ya main Roblox ya. Oke, dan juga mungkin ada yang main Mobile Legend. Nah, siapa yang main Mobile Legend? Angkat tangan semuanya. Nggak ada? Oh ada, Maheswara. Oke. Ali, oke, mantap. Main Mobile Legend. Atau nih terakhir, game yang rame juga. Free Fire. Nah, siapa yang main Free Fire? Oh, aduh. Albi main, oke. Terus Maheswara juga main lagi. Oh, rame ya. Saya. Oh, Malik juga main juga. Nah, teman-teman, game yang sebelumnya teman-teman Kakak, kak, ya. kakak Betul. saya itu suka main Free Fire Oh, gitu. sama temannya. Suka main Free Fire ya, kakaknya Javier ya. Nah, eh, game-game tersebut kan secara secara program pastinya rumit ya teman-teman ya. Banyak sekali yang harus dibuat. Sejauh ini teman-teman masih membuat game-game yang sederhana. Nah, sebenarnya teman-teman, kenapa sih programmer itu bisa membuat game yang rumit? Karena programmer menerapkan konsep logika, teman-teman ya. Logika di dalam programnya. Kalau teman-teman sejauh ini masih menggunakan perintah-perintah dasar saja, misalnya kalau maju ke depan, perintahnya apa kalau maju ke depan? Masih ingat gak? Move, Move. move forward. Oh, betul, move forward, teman-teman. Kemudian misalnya kalau mau belok kanan, apa perintahnya? Right. Turn Oh, right. left, left, Oh, left. right dong kalau kanan. Oh ya, right. Kalau left apa, Gina? Left itu kiri. Kanan.
Kiri. Kalau right kanan, kalau left Kiri. kiri, betul. Itu ya. Kiri, betul. Sejauh ini kita masih menggunakan perintah-perintah dasar saja, teman-teman. Nah, nanti seiring berjalannya waktu ya, semakin lama mungkin saja nanti di masa depan teman-teman kuliah IT gitu ya. Mungkin ambil informatika, nanti teman-teman belajar programming, nah, nanti teman-teman akan paham seperti apa itu penerapan logika. Nah, sekarang kita akan belajar dasar-dasarnya terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Jadi kita akan belajar dasar-dasarnya terlebih dahulu. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar operator logika AND, OR, dan NOT. Nah, kira-kira nih, artinya AND itu apa? Yang ini nih, AND, N. Dan. Artinya apa? Dan, betul. Kemudian OR. Kalau OR artinya atau, betul sekali, mantap teman-teman. OR itu atau. Kalau NOT, Bukan. Tidak. tidak, betul. Tidak atau bukan ya? Tidak atau bukan itu sama, betul. Tidak atau bukan. Nah, operator logika itu ada tiga ya teman-teman ya. AND, OR, dan NOT. Seperti namanya, nanti teman-teman akan paham kenapa ada operator AND, kenapa ada operator OR, dan kenapa ada operator NOT. Karena penamaan operator logikanya itu sesuai dengan fungsinya gitu. Dan juga tentu saja kita akan belajar bagaimana kerjanya dan apa kegunaannya gitu ya. Jadi kita akan tahu nih fungsi dari masing-masing operator itu seperti apa. Jadi kalau misalnya nih mungkin sekarang teman-teman agak takut gitu ya. Kak, aku baru pertama kali nih denger ada operator logika ya. Kayak tadi Kak katanya teman-teman pernah dengar operator logika apa enggak? Belum Kak, aku belum pernah dengar. Dan juga sudah mah pertama kali dengar operator logika, ternyata operator logika itu ada tiga gitu ya. Banyak sekali Kak. Ada AND, ada OR, dan ada NOT. Nah, jadi teman-teman cukup ingat itu dulu aja sementara ya. Ada AND, ada OR, ada NOT. Kenapa? Karena sebelum kita masuk ke operator logika, kita harus belajar dulu logika proposisi. Ini apalagi Kak? Ya Allah, makin pusing Kak. Ada yang pernah dengar logika proposisi, teman-teman? Enggak, Kak. Enggak, oke. Yang lain, selain Gina, ada kira-kira Enggak. arti apa, teman-teman? Ada, Logika aku proposisi. nggak tahu. Nggak Nggak tahu, tahu. oke. Nggak tahu. Ada yang bisa nebak kira-kira logika proposisi itu apa? Ayo, kakak kasih waktu 1 menit. Oh, perbaiki yang kesalahan yang betul. Kayak biner bukan, Kak? Nice, Logika yang Albi. benar Wow. atau Nice. salah? Betul, Malik. Wow. Logika biner. Albi, oke, kakak mau tanya nih. Logika biner. Biner artinya apa, Albi? Dua angka. Dua angka, angkanya apa aja? Satu yes, Oke. nol no. Nol, no. Wow. Ya, Betul, betul sekali. Albi tahu dari mana itu? papa. Oh, papa. Papanya programmer. Bukan, guru. Oh, guru. Guru Guru. komputer. Bukan. Bukan juga. Wow. Keren sekali papanya Albi. Oke. Sekolah dong berarti. Iya, di sekolah. Kakak juga guru nih, gurunya teman-teman nih. Oke ya. Ah, betul, seperti yang Abi bilang tadi ya. Jadi logika proposisi itu adalah cabang dari logika programming, teman-teman ya. Salah satu cabang dari logika programming yang mempelajari dan menganalisis proposisi. Nah, kalau bingung ya, intinya adalah kita bisa menentukan menggunakan logika proposisi sebuah pernyataan itu betul atau salah, atau true or false, gitu ya teman. Ini mungkin rumit untuk teman-teman, tapi nggak apa-apa. Karena dulu ya, kakak mau cerita sedikit teman-teman. Dulu pas kakak kuliah ya, kakak alhamdulillah kuliahnya dulu di IT gitu ya. Alhamdulillah kakak kuliah di IT. Pertama kali kakak dijelasin sama dosen kakak, sama guru kakak tentang logika proposisi itu kakak kepalanya mau meledak teman-teman. Pusing banget. Nggak ngerti. Jadi kakak akan sangat mewajarkan jika teman-teman belum paham gitu ya. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan kita belajar bareng teman-teman. Tenang aja, video kelas ini kakak record, jadi nanti akan kakak share video recordingnya di grup kelas, akan kakak upload ke YouTube gitu ya.
Intinya adalah seperti yang udah kakak bilang tadi ya, logika proposisi itu untuk menentukan apakah suatu pernyataan atau kondisi itu dinilai benar atau salah, teman-teman. True or false ya. True atau false. Artinya true apa? Oh, 1 biji. Bukan satu biji. True artinya apa? True, true. Terus artinya itu 1 nomor. Bukan. True artinya bukan satu. Satu itu one. Jujur. Oh, Jujur, benar. jujur, betul. Benar, betul. Benar ya. Ini udah ada Salah. nih, teman-teman. Ya. Tuh, benar atau salah. Ini udah ada nih artinya nih. Benar atau salah gitu ya. Udah dikasih tahu nih sebenarnya. Nah, true atau false. Nah, benar atau true itu dilambangkan dengan angka 1, teman-teman ya. Benar atau true itu dilambangkan dengan angka 1. False atau salah itu dilambangkan dengan angka 0. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, eh sebelum kita lanjut nih ke operator logika N, kakak mau kasih contoh pemanfaatan logika proposisi di kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Misalnya, kakak mau tanya di sini, siapa yang di rumahnya ada lampu, teman-teman? Saya ada. Oh, ada dong ya semuanya. Masa nggak ada lampu? Kak, ini kakak lihat wajahnya terang-terang semua pasti berkat bantuan lampu yang ada di atasnya, teman-teman ya. Tuh, di atas. Ini blur ya, kakak. Kakak, kakak matiin dulu deh blurnya. Sebentar. Ting, oke. Tuh, di atas kamar kakak juga ada lampu ya, teman-teman ya. Nah, eh lampu itu buat matiin dan nyalainnya pakai apa, teman-teman? Saklar. Ini ada lampu Saklar, juga. betul. Pakai Ini ada. saklar. Aku punya lampu juga di sini. Iya, Javier ada lampu juga, mantap, keren. Pakai saklar ya, teman-teman ya. Nah, saklar itu menggunakan konsep dari logika proposisi. Kenapa bisa? Karena kondisinya itu hanya dua, ya, hanya dua, betul atau salah. Kalau betul, lampunya kira-kira apa? Kalau true, kira-kira lampunya kenapa? Ngapain? Lampunya? 1. Nyala. Nyala, betul, bukan Ya. satu, nyala. Lampunya nyala, ya. Kalau false, lampunya gimana? Mati. Mati, betul. Jadi stop kontak apa? Saklar itu ada dua kondisi ya, betul atau salah, nyala atau mati, gitu ya. Nah, kira-kira di kehidupan sehari-hari ada yang bisa kasih contoh gak? Logika proposisi itu bisa ditemui di mana, teman-teman? Di kehidupan teman-teman sehari-hari selain saklar. Ayo. Main remote. Remote, betul. Apa, Malik? Kenapa remote bisa disebut menggunakan logika proposisi? Ayo, kenapa yo? Bisa nyala. Karena bisa nyala dan bisa selain bisa nyala bisa bisa apa, Malik? Lawan katanya nyala. Mati. Mati, betul. Oke, selain remote ada lagi apa lagi, teman-teman? Pintu otomatis. Pintu otomatis, betul, Albi. Gimana tuh? Ada karena ada sensornya, Kak. Sensornya. Oke, Ya. Kalau nggak ada orang nutup, kalau ada orangnya buka. betul, mantap. Itu logika true atau false. Kalau true, yang ada orang apa yang nggak ada orang? Yang ada orang. Betul, mantap, Albi. Yang ada orang. Kak. Kalau false, yang nggak ada orang kan berarti kan? Ya. Oke, selain pintu otomatis ada lagi nggak? Apa, Malik? C. AC, betul. Sama ya, kayak remote TV tadi ya. AC ya. Kipas, Kak. Kipas, oke. Gina, kalau kipas gimana tuh? Kalau kipas juga bisa mati sama hidup. Oh iya, benar. Bisa mati sama hidup ya. Berarti semua Bisa, semua Kak. alat yang bisa mati dan bisa hidup itu menggunakan logika proposisi ya, teman-teman ya. True atau false. Kalau true nyala, kalau false mati. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Itu kan semuanya barang ciptaan manusia. Nah, kira-kira teman-teman di alam yang sudah terjadi ciptaan Tuhan, kira-kira ada gak yang menggunakan logika proposisi? Ayo, ada gak? Kalau kakak tahu ada, teman-teman. Kira-kira apa? Yang Makhluk hidup, makhluk hidup hidup dan mati.
Betul. Makhluk hidup. Oke. Kalau fenomena alam, apa fenomena alam? Yang Tumbuhan. tumbuhan gimana tuh Gina? Kalau tumbuhan Nggak tahu. sama ya kayak Malik tadi ya, bisa hidup bisa mati. Ini teman-teman, malam dan siang. Dan Bener gak? Malam dan siang. Ya, ada dua kondisi. Misalnya true-nya itu siang, false-nya itu malam, gitu ya. Itu juga menggunakan dua kondisi. Oke. Kakak rasa teman-teman sudah paham ya logika proposisi ya. Intinya logika proposisi adalah kondisi yang bisa ditentukan apakah dia nilainya true atau nilainya false. Nah, nilai true itu dilambangkan dengan angka 1 dan nilai false itu dilambangkan dengan angka 0. Gitu ya, teman-teman ya. Simple. Oke, sekarang karena teman-teman sudah paham logika proposisi, sekarang kita akan lanjut ke operator logika. Nah, operator logika yang akan kita pelajari pertama adalah logika N, teman-teman. Nilai N itu akan benar jika kedua argumen itu benar. Ya. Kalau tidak, maka akan dianggap salah. Waduh, gimana tuh Kak? Bingung banget. Oke, dari pernyataan ini, dari penjelasan ini, kira-kira udah ada yang paham belum, teman-teman? Belum ya, masih bingung ya? Oke, kakak akan kasih contoh seperti ini, teman-teman. Eh, artinya kita butuh dua kondisi ya. Kita butuh dua kondisi untuk membuat argumen. Karena di sini ada dua argumen ya, ada dua argumen. Oke, misalnya seperti ini. eh Siapa di sini yang sudah pernah masuk bioskop, teman-teman? Nonton di bioskop, siapa di sini? udah. Saya Udah. Kak, udah 7 kali. Wih, mantap. Saya Banget di sekali. sekolah nonton bioskop. Di Wih, sekolah keren. udah 7 kali. Oke. Rata-rata udah semua ya. Rata-rata Bukan. udah semua ya. Kalau saya tuh kan ke sekolah nonton bioskop di Wih, di sekolah. sekolahnya ada bioskop, Javier. Keren banget. Dibuatin Wow, keren banget, Javier. Oke. di eh bioskop. Bioskop itu di sekolah ya. cerita Nabi Isa sama Nabi Musa. Wow, keren Malik. Cerita ini ya, cerita Nabi ya, Nabi-Nabi ya, Ya. filmnya ya. Wow, keren sekali Malik. Nah, biasanya teman-teman, kalau mau masuk bioskop itu butuh apa? Tiket atau Tiket. uang. Tiket. Betul, butuh tiket. Terus kalau misalnya mau nonton bioskop, enaknya sambil makan apa? Sambil makan popcorn. Popcorn. Betul, sambil makan popcorn, Di sambil sekolah nggak pakai goreng Kak. nggak Nggak pakai popcorn ya. Di sekolahnya nggak Javier pakai nggak pakai soalnya popcorn. nggak pakai popcorn sama minuman, cuma Oh boleh gitu. bawa jajan. Oke. Misalnya ini eh, bioskop bioskop beneran ya, bioskop konvensional ya Javier ya. Misalnya syarat untuk masuk bioskop adalah teman-teman pertama harus membeli tiket, tentu saja tiket bioskop. Kedua, teman-teman wajib untuk membeli popcorn, gitu ya. Kita anggap begitu ya, teman-teman ya. Kita anggap begitu. Misalnya, Aku nggak suka makan popcorn. oke, nggak apa-apa. Contoh ya ini, Javier ya, contoh. Contohnya, untuk bisa masuk bioskop, teman-teman wajib membeli tiket dan wajib membeli popcorn, gitu ya. Baru boleh nonton film nih. Nah, jadi itu adalah dua argumen ya. Argumen pertama beli tiket dan argumen kedua membeli popcorn. Nah, logika N itu akan dianggap true atau benar ya, akan dianggap true atau benar jika kedua argumennya itu true ya. Jika kedua argumennya true. Jika salah satunya saja yang true, maka hasilnya akan dianggap false. Nah, jadi untuk bisa masuk bioskop, teman-teman, jika menggunakan operator logika N, teman-teman harus apa? Harus punya tiket dan ya, harus punya tiket dan punya popcorn. Baru boleh nonton. Tapi kalau misalnya teman-teman hanya punya tiket saja, teman-teman tidak bisa masuk bioskop. Dan kalau misalnya teman-teman hanya punya popcorn saja, teman-teman juga tidak bisa masuk bioskop. Apalagi kalau teman-teman nggak punya dua-duanya, ya sama tidak bisa juga. Atau false, gitu ya. Kalau bisa masuk bioskop, artinya akan benar atau true. Kalau tidak bisa masuk bioskop, artinya akan false atau salah. Nah, penjelasannya seperti ini, teman-teman. Misalnya kita anggap ya, kita anggap
lampu ini adalah masuk bioskop. Nah, terus argumen pertama, 0 pertama ini adalah tiket dan 0 kedua ini adalah popcorn. Kalau misalnya teman-teman tiketnya dilambangkan dengan 0, artinya kan false kan? Artinya teman-teman belum beli tiket. Terus ininya juga popcornnya juga 0 atau false, berarti teman-teman belum beli popcorn. Nah, maka teman-teman tidak bisa masuk bioskop. Nah, ini lampunya itu mati ya. Lampunya mati. Artinya teman-teman false, tidak bisa masuk bioskop. Atau gini deh, kita pakai logika ini aja deh. Logika apa? Logika lampu ya. Lampu akan nyala kalau misalnya teman-teman udah bayar listrik dan juga teman-teman misalnya sudah ngidupin saklar gitu ya, udah bayar listrik dan sudah ngidupin saklar. Nah, lampu kalau menggunakan logika N, teman-teman lampunya baru bisa nyala ketika teman-teman sudah bayar listrik. Kalau sudah bayar listrik, angka nolnya menjadi apa, teman-teman? Berubah jadi apa angka nolnya? Kalau udah bayar listrik. 1. Satu, betul. 1, Karena Kak. jadi true ya, jadi true. Terus udah ngidupin saklar, angka nolnya jadi 1. satu. Nah, baru bisa hidup ya kalau dua-duanya satu. Nah, karena di sini teman-teman belum bayar listrik dan belum hidupin saklar, maka lampunya akan mati. Begitupun di sini. Teman-teman udah bayar listrik tapi belum hidupin saklar, lampunya juga masih mati. Dan juga di sini. Teman-teman udah bayar listrik, belum bayar listrik tapi sudah hidupin saklar, lampunya tentu saja masih mati juga. Namun, jika teman-teman sudah bayar listrik dan juga sudah hidupin saklar, maka lampunya akan nyala gitu ya. Ini adalah logika N, teman-teman. Jadi harus dua kondisinya itu terpenuhi. Dua-duanya true. Maka akan bisa true. Kalau salah satunya saja yang true, maka akan false hasilnya. Gitu ya, teman-teman ya. Nih. Dua false, hasilnya false. Salah satunya true, ya. Hasilnya false. Ini Nggak juga bisa salah nyala. satunya true, hasilnya false. Tapi kalau dua-duanya true, maka hasilnya akan true. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan, teman-teman, tentang logika N? Enggak, Kak. Aku udah ngerti. Kalau masih bingung, teman-teman, silahkan tanya sekarang sebelum kita lanjut. Udah ngerti? Kok bisa gitu ya? Iya, ini pelajaran logika operator, Javier. Keren ya? Sudah paham, teman-teman? Logika N? Masih ada Iya. dua logika lagi nih, masih ada OR dan NOT. Sudah paham ya, N ya? Oke, kalau udah paham, mantap teman-teman, keren udah paham. Sekarang kita lanjut ke logika OR. Oke, kalau OR itu artinya apa, teman-teman? Atau. 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 Oke. Sorry, Nah, sebelum kita atau lanjut, salah. betul, benar atau salah. Nah, sebelum kita lanjut ya, kita balik sedikit, teman-teman. Nah, ini kan dinamain logika N ya. Logika N artinya apa, N? Dan, betul. Dan ya artinya. Nah, kenapa dinamain N? Karena harus dua kondisinya benar. Jadi ini dan ini, true dan true ya. True dan true baru harus maka jadi true. Makanya dinamainnya N. True and true akan jadi true ya. Makanya dinamainnya N. Nah, begitupun yang ini. Kenapa dinamain OR ya? Ada alasannya, teman-teman. Jadi, nilai OR akan benar ya, akan true jika cukup salah satu argumen saja yang benar. Selain itu maka akan salah gitu ya. Jadi kalau misalnya ada satu saja yang true nilainya, maka hasilnya akan true. Seperti ini, teman-teman. Jadi misalnya teman-teman di sini belum bayar listrik dan juga belum hidupin stop kontak ya. Nilainya nih bayar listrik dan hidupin stop kontak tuh false ya. Artinya belum bayar listrik dan juga belum hidupin stop kontak. Maka lampunya akan hidup apa mati? Mati. Mati, betul. Karena dua-duanya false ya. Maka hasilnya akan false. Oh, harus pakai true. Betul. Nah, jika salah satu saja ada yang true ya. Nih, jika salah satu aja ada yang true, di sini udah bayar listrik ya. Walaupun belum hidupin stop kontak, lampunya akan tetap nyala, teman-teman. Kalau menggunakan logika OR. Ya, kenapa disebut OR?
karena cukup salah satu saja. Hidupin apa? Bayar listrik or hidupin stop kontak, maka tetap hasilnya akan true, akan nyala lampunya, gitu ya. Nah, begitupun yang ini, dia belum bayar listrik, tapi sudah hidupin stop kontak, ya, maka tetap lampunya akan nyala jika menggunakan logika OR, gitu ya teman-teman ya. Artinya cukup satu kondisi saja yang perlu true, maka dia akan bisa true. Misalnya kalau yang balik ke bioskop tadi ya, ke contoh bioskop tadi, jika dia sudah beli tiket, walaupun belum beli popcorn, dia tetap bisa tuh nonton ke bioskop, tetap bisa masuk nonton. Atau dia belum punya tiket nih, tapi dia udah beli popcorn, nah tetap dia juga boleh nonton ke bioskop. Gitu. Jika menggunakan logika OR. Nah, logika OR itu eh, agak tidak umum ya kalau di kehidupan normal kita sehari-hari. Tapi jika di dunia programming ini sangat dibutuhkan, teman-teman. Sangat dibutuhkan, gitu ya. Misalnya kalau kakak nih, di sini ada yang pernah ke Dufan, teman-teman? Belum? Nah, tahu nggak Dufan itu apa? Wahana permainan ya. Dufan itu wahana permainan. Dulu Ya. kakak pernah ke Dufan, teman-teman. Kakak pernah ke Dufan pas masih kecil, tapi karena tinggi badan kakak cukup tinggi ya untuk anak SD, kakak nggak dibolehin, teman-teman, masuk wahana wahana anak-anak. Kenapa? Karena eh, tinggi badan kakak lebih, ya, walaupun umur kakak sudah cukup, gitu, maka kakak nggak boleh masuk. Nah, kira-kira itu menggunakan logika apa, teman-teman? Logika OR apa N? Tinggi kakak N. lebih, betul, N. betul Albi, N. menggunakan logika N, gitu ya. Nah, kalau yang logika OR, kira-kira contohnya apa? Ada gak, teman-teman, di kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Ayo, logika OR di kehidupan sehari-hari, misalnya apa? Ada yang tahu gak? Gak ada. Banyak ya, teman-teman ya. Sebenarnya banyak. Misalnya, eh, misalnya seperti ini. Misalnya, teman-teman mau masuk ke sekolah, ke sebuah sekolah ya. Nah, syarat untuk masuk ke sekolah tersebut ada dua. Pertama, umurnya udah cukup, atau secara nilai dia sudah cukup, gitu ya. Misalnya teman-teman mau masuk SMP, gitu ya. Kalau misalnya, oh salah, misalnya teman-teman mau masuk SMP, syaratnya dua, dia harus lulus SD atau dia bisa lulus tes, gitu ya. Kalau dulu zaman kakak masih SD itu ada namanya akselerasi. Jadi kalau memang anaknya sudah mampu untuk naik kelas yang lebih tinggi, maka dia akan tetap bisa masuk, gitu ya. Kalau misalnya secara tes dia lulus. Atau kalau memang teman-teman belum nggak mau harus tes akselerasi, ya teman-teman tunggu lulus SD, gitu teman-teman. Itu adalah penggunaan logika OR di kehidupan sehari-hari. Setahu kakak sih sekarang udah nggak ada kelas akselerasi ya. Jadi memang sudah dihapus programnya. Gitu teman-teman. Itu penggunaan logika OR di kehidupan sehari-hari. Nah, gini ya teman-teman ya, logika OR ya. Jadi kalau lampu ya, ini belum bayar listrik, belum hidupin saklar, lampu mati. Kalau belum bayar listrik tapi udah hidupin saklar, lampu akan nyala. Kalau udah bayar listrik tapi belum hidupin saklar, lampu tetap nyala. Tapi kalau udah bayar listrik dan juga udah hidupin saklar, lampu juga pasti akan nyala dong, gitu ya. Jadi akan mati hanya jika dua kondisinya false, ya. Akan false jika dua kondisinya benar-benar false. Kalau yang N akan true jika dua kondisinya true, ya. Agak kebalikan ya. Yang OR akan false jika dua-duanya false, yang N akan true jika dua-duanya true. Oke, sampai sini logika OR. Ada pertanyaan, teman-teman? Ada pertanyaan logika OR, teman-teman? Tidak. Tidak. Ada, Kak. Ada, Kak. Tidak? Oke. Oke, kalau tidak ada, sekarang kita lanjut ya ke logika not. Nah, logika not ini adalah kebalikan dari suatu argumen, teman-teman. Ini
Menurut kakak yang paling mudah ya. Kalau not true, artinya pasti akan false. Jika not false, artinya akan true. Kayak gini ya teman-teman ya. Kalau nggak mati artinya apa? Hidup. Hidup, betul. Kalau Hidup. nggak hidup, nggak Mati. hidup, mati. Gitu ya, gampang ya, logika not ya. Nggak mati berarti hidup dong. Kalau nggak hidup berarti mati dong. Udah, gitu doang teman-teman. Paham? Paham? Paham, Kak. Gampang ya, easy peasy ya. Easy peasy lemon Puisi. squeezy. Betul, easy peasy lemon squeezy ini yang logika not. Oke, secara keseluruhan teman-teman, apakah ada pertanyaan? Logika N, logika OR, logika not? Ada pertanyaan? Tidak. Sudah paham ya, harus ngapain ya? Tentang logika N, logika OR, logika not ya. Oke, kalau sudah paham, sekarang kita akan mulai praktik di game Scratch ya teman-teman ya. Nanti silakan teman-teman kerjakan nomor 1 ya di modul 4 nomor 1 yang judulnya operator logika, Scratch operator logika. Nah, nanti kakak jelasin dulu ya 2 soal ya teman-teman ya. Kakak akan jelasin soal nomor 1 dan soal nomor 3 mungkin. Oke, kita cek dulu soal nomor 1. Judulnya sprite kucing. Kalau kakak pencet bendera hijau, gini. Pindahkan kucing dengan mouse. Jika kursor mouse menyentuh sprite kucing dan mouse sedang ditekan, sprite akan mengikuti mouse. Oke, di sini ada 2 kondisi berarti teman-teman. Mouse harus menyentuh kucing dan juga mouse harus sedang ditekan. Gitu ya, ada 2 kondisi ya. Oke. Cara buatnya seperti ini, teman-teman. Untuk mengontrol sprite kucing, kita pakai if, terus pakai sensor menyentuh pointer mouse, ya. Maka di dalamnya maka akan pakai if lagi atau pakai jika lagi, mouse ditekan. Jadi ada 2 kondisi di sini ya. Menyentuh mouse pointer dan juga mouse ditekan ya. Ada 2 kondisi. Jadi perintah if ini untuk menjelaskan kondisi ya teman-teman ya ke depannya ya. Jika teman-teman ingin menjelaskan sebuah kondisi, teman-teman akan menggunakan perintah if atau jika kalau website teman-teman pakai bahasa Indonesia. Habis itu, ini tips ya teman-teman ya. Ini tips teman-teman perhatikan karena ini akan teman-teman gunakan sampai kelas visual programming selesai. Sampai teman-teman lulus dari kelas visual programming. Jadi, jika teman-teman ke depannya akan menggunakan perintah if atau jika, teman-teman wajib menggunakan perintah repeat forever atau selamanya yang ini ya, yang forever. Pakai repeat forever. Kenapa? Karena kondisi ini tidak tahu kapan, komputer nggak tahu kapan kondisi ini akan true, gitu ya. Jadi selama kondisi ini belum true, maka kondisi ini akan dicek terus menerus oleh prosesor, oleh komputer, gitu ya. Akan dicek terus menerus apakah kondisi ini akan true. Nah, makanya harus dimasukkan ke dalam repeat forever. Oke, kita buat aja ya. Jadi jika eh, menyentuh mouse pointer dan mouse ditekan, maka nantinya sprite-nya akan mengikuti mouse gitu ya. Berarti kita buat aja nih. If-nya ada 2 ya. Kita langsung buat aja. If-nya ada 2, kita masukin. Yang pertama, menyentuh mouse pointer, touching mouse pointer. Yang kedua, mouse down atau mouse ditekan. Gitu ya. Terus kita harus memasukkan kedua kondisi ini, kedua if ini ke dalam repeat forever. Kita masukin aja ke dalam repeat forever. Teng, kayak gini ya teman-teman ya. Dua kondisinya dimasukin ke dalam repeat forever. Nah, apa yang terjadi jika kedua kondisi ini true? Yang terjadi adalah sprite akan mengikuti mouse. Nah, berarti adanya di motion di sini. Go to bukan random position tapi mouse pointer. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Sekarang kalau kakak pencet bendera hijau, nah sekarang sprite-nya bisa ngikutin kursor mouse kalau sedang ditekan. Gitu ya teman-teman ya. Sampai sini ada Nggak pertanyaan, boleh teman-teman? kirim linknya nggak? Linknya nanti ya. Nanti habis kakak jelasin kakak kirim linknya. Ada pertanyaan teman-teman soal nomor 1? Tidak? Oke. Sekarang kalau nggak ada, kakak cek dulu. Betul ya dua-duanya ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut soal nomor 2 deh. Kakak jelasin 3 soal deh kalau gitu.
Soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 itu sama teman-teman ya. Sama dengan soal nomor 1. Jadi, sprite kucing akan mengikuti kursor mouse ketika sprite kucing terkena oleh kursor mouse dan juga mouse-nya lagi ditekan. Nah, bedanya adalah kita di sini akan menggunakan salah satu kondisi, yaitu akan menggunakan operator logika N, gitu ya. Nah, kita akan menggunakan cara lain dari mengerjakan nomor 1 tadi. Nah, di sini nantinya kita akan menggunakan operator N di sini ya. Operator N di tab operator. Nah, kalau teman-teman klik tab operator, akan banyak operator yang bisa digunakan. Nah, teman-teman tinggal scroll aja nih, ada 3 operator ya, ada and, ada or, ada not. Nah, teman-teman bisa pilih sesuai kebutuhannya. Nah, di sini kita akan menggunakan operator logika and. Ya. Di sini kita dikasih tahu ya harus menggunakan perintah apa aja. Kita tinggal rakit aja. Jadi eventnya itu pakai ini, when green flag click, ketika bendera hijau diklik, maka kita akan ya, pakai if ya berarti ya. If atau jika, terus kita masukin operator and di sini, yang and. Masukin ke sini ya. Ini masukin ke if teman-teman. Masukin ke if. Habis itu sekarang kita masukin kedua kondisinya. Kondisi pertama adalah menyentuh pointer mouse, yang kedua mouse ditekan. Ya, kita ke sensing atau sensor ya. Nanti di teman-teman kalau websitenya bahasa Indonesia, nama tabnya adalah sensor. Habis itu teman-teman pilih nih. Kondisi pertama kan menyentuh pointer mouse, kondisi kedua mouse ditekan. Yang ini ya berarti ya. Touching mouse pointer dimasukin ke salah satu dari dua kondisi ya. Salah satunya ting kayak gitu, menyentuh mouse pointer. Habis itu teman-teman pilih yang ini, mouse ditekan ya. Kalau udah nanti tinggal samain aja kayak tadi. Go to menuju mouse pointer. Habis itu karena ini kondisi atau if ya. Kalau if tadi harus dimasukin ke dalam apa teman-teman? Masih ingat gak? Soal nomor 1 tadi. Atau tip. Namanya. Forever, Kak. Betul, mantap Gina. Dimasukin ke dalam repeat forever ya teman-teman ya. Intinya teman-teman ke depannya, jika ada if, ada perintah if, itu wajib dimasukin ke dalam repeat forever. Ting, gitu ya. Masukin ke dalam repeat forever teman-teman. Oke, kalau udah, sekarang kita jalanin. Nah, udah bisa ya dia ya, ngikutin mouse pointer ketika mouse-nya juga kakak klik. Kalau kakak cek, ting, oke, betul semuanya deh. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Tidak? Tidak ada? Easy peasy ini harusnya soal nomor 2. Ini persis kayak soal nomor 1, tapi dengan cara yang lebih keren. Karena kita di sini menggunakan operator AND. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang nomor 3. Satu soal lagi kakak jelasin. Nomor 3, panggil elevator. Nah, di sini ada 2 sprite ya. Nama sprite-nya adalah, kita cek. Yang baju ungu namanya Avery, yang baju hijau namanya Abby. Oke. Di sini ada 2 sprite, Avery dan Abby. Tombol elevator akan bekerja jika salah satu sprite perempuan antara Avery atau Abby menyentuh tombol ya, menghampiri tombol. Oh, aku nggak bisa lihat, bener cuma gini doang. Kenapa Javier? Kok anak banget ya? Oke, kakak lanjut ya Javier ya. Nah, untuk mengontrol karakternya, kita bisa menggunakan tombol keyboard ya. A, D, A dan D atau panah kiri dan kanan. Kalau A dan D, sebentar. A, D, nah tombol A dan D ini untuk mengontrol karakter Abby ya berarti ya. Kalau yang panah kiri dan kanan ini untuk mengontrol sprite Avery ya. Ada yang manggil? Nggak ada? Oke, kita lanjut ya. Nah, tombol elevator, elevator itu lift ya teman-teman ya. Nah, yang ini nih tombolnya nih, yang warna abu-abu. Akan berfungsi jika salah satu sprite-nya menghampiri tombol. Nah, misalnya yang ini deh. Sebentar. Nah, Avery kakak pengen bikin tombolnya ini, kakak pengen bikin dia nyentuh tombol. Jadi kakak samperin aja ke tombolnya. Ting, oh, tombolnya akan nyala. Gitu ya. Kalau disentuh. Nah, ini adalah 2 kondisi ya artinya ya. Oke, kita langsung buat nih. Menyentuh tombol. Tugas pertama menyentuh tombol. Kita baca deskripsinya.
Gunakan perintah yang tersedia untuk memprogram tombol elevator. Penting untuk mengingat bahwa jika setidaknya satu sprite perempuan menyentuh tombol, tombol akan berubah warna. Tombol dipicu jika setidaknya satu sprite menyentuhnya. Operator logika mana yang harus digunakan, teman-teman? Kira-kira. And or apa not? Jika cukup salah satu saja yang true. Or. 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 Or, betul. Ini udah dikasih clue nih sebenarnya. Ada ya, atau tuh. Or kan artinya atau ya. Jadi sudah pasti pakai logika or. Oke, langsung aja kita buat. Switch custom to custom 1. Oke, custom 1 itu apa? Custom 1 itu yang ini nih. Tombolnya mati. Ya. Terus kita bikin tunggu sampai atau wait until. Wait until oh iya, pakai operator. Operator or. Nah, yang tersedia juga cuman or ya. Jadi udah di disuapin ya teman-teman ya. Udah pasti pakai or, orang yang tersedia juga cuman or Kak gitu. Oke, habis itu kita pakai touching. Kita taruh di salah satunya. Touching pertama adalah every. Yang kedua adalah touching Abby. Touching Abby. Habis itu baru jika salah satunya menyentuh akan ganti ke custom 2. Custom 2 itu yang tombolnya nyala gitu ya. Oke, sekarang kita gerakin salah satunya. Oh, nggak bisa. Who will open the elevator first katanya. Siapa yang akan membuka liftnya duluan katanya. Oke, kita gerakin salah satunya. Misalnya kakak mau gerakin every. Kalau every nyentuh, nah, tombolnya akan nyala gitu ya. Jadi salah satunya aja yang nyentuh untuk membuat tombolnya akan nyala. Kalau kakak cek, betul deh. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Nomor 3 masih easy peasy lemon squishy harusnya. Ada pertanyaan? Nggak ada, Kak. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, wow, kakak jelasin cukup panjang ya, karena ini penting teman-teman. Operator logika itu penting sekali. Kakak jelasin 48 menit. Kakak pengen teman-teman paham. Jadi, walaupun nanti waktunya sudah habis, teman-teman bisa paham dan bisa kerjain soalnya di luar jam kelas gitu ya. Oke, sekarang silakan teman-teman buka Scratch-nya. Buka website Algorithmics. Kakak kirim. Kirim linknya, Kak. Boleh, boleh. Sebentar ya. Kakak kirimin linknya website Algorithmics. Kak, ini nggak bisa share screen, Kak. Nggak bisa, Sebentar ya. Kak. Ya, belum kakak multiple share screen sebentar. Bisa. Oke. Oke, silakan dicoba lagi teman-teman. Share screen lagi. Share screen lagi, Bang. Tuh, linknya udah kakak kirim di kolom chat ya. Silahkan dicek. Pak, Hmm, boleh kamar mandi? boleh dong, silahkan. Kerjainnya 15 menit aja ya teman-teman ya, sampai jam 11:05. Karena masih ada yang harus kakak jelasin lagi. Semangat semuanya. Kak, yang lain masih kekunci logika. Oh iya kah? Coba ya, sebentar. Sebentar. Udah di share screen, Ali? Ya, Share screen dulu ya, share screen dulu. Kakak nggak bisa lihat. Harusnya udah kakak buka nih pelajarannya. Oh iya benar, masih kakak kunci. Coba di refresh teman-teman. Yang masih kekunci silahkan di refresh. Sorry ya, masih kekunci ternyata. Itu oke dulu. Modul Aku masih bingung banget. ya, Kak. Apa Gina? Modul 3 pelajaran 1 ya. Modul 4. Modul 4 Kakak, pelajaran
Kakak, Satu. Ya, Javier. kakak, aku bingung banget ininya. Oh, oke. Javier ya. Sebentar. Javier, kakak cek. Oke. Sebentar. Javier, coba ya. Javier kakak tanya dulu ya ke bagian CS ya. Di sini soalnya BO-nya Javier itu terpantau ini Javier apa? Terpantau expelled. Terpantau expelled. Kemungkinan kemungkinan kreditnya Javier habis nih. Coba ya kakak tanya dulu ya Javier ya. Oke, sementara mungkin Javier perhatiin teman-teman yang lain dulu aja ya, ngerjain ya. Nah, kok komputerku nggak mau ngikutin apa scratch-nya nggak mau keambil. Sebentar ya, Raka ya. Hmm. Oke, siapa tadi yang nggak bisa buka? Buka ya. Arka nih udah bisa. Udah bisa ya Arka ya? Iya Kak, udah bisa tadi di restart. Oke, mantap. Kak, Kak, Ya. ini maaf internet Albi agak-agak stabil. Oh, coba di refresh lagi, Abi. Bisa Kak? Oke, mantap.
Ya, Kucingnya kok nggak bisa jalan? coba. Ah, kebalik, Malik. Repeat forever itu di luar jika. Nah, pergi ke-nya itu di dalam jika gitu. Jadi jika itu wajib dimasukin ke dalam repeat forever. Artinya repeat forever-nya yang ada di luar. Udah Kak. Oke, Malik.
Kak, Hmm, bisa tolong nggak kayak nomor 2 kok susah? Bukan. Aku udah bener scratch-nya, cuman aku nggak bisa kayak salah terus. boleh share screen dulu, Gina. Boleh? Tolong share screen dulu ya. Malik, jangan. Aduh. Hmm, coba balik nomor 1, Malik. Dicek, pencet tombol cek. Nah, itu udah betul. Malik lupa dipencet tombol cek doang. Nah, itu tinggal dimasukin tuh. Go to mouse pointernya. Ada di gerakan, di tab gerakan. Yang biru. Yang paling atas. Gerakan. Nah, itu. Cari. Udah. Pergi ke. Oke, sekarang Gina ya. Itu udah bener kok. Cuman salah Kak ini. Oh, bukan mengarah. Coba deh. Menuju ada gak? Mengarah ke. Bener ya. Pergi ke. Sorry, pergi ke. Ini. Mengarah ke-nya jadi pergi ke. Ya. Nah, gitu. Kalau mengarah ke, dia bergeraknya ke. Gitu. Sama aja Kak. Itu masih posisi sembarang. Nah, Oh iya. Kak, bisa bantu Arka nggak, Kak? bisa dong. Ini buttonnya apa, nggak tahu. Nah, menyentuhnya bukan pointer mouse. Coba lihat menyentuhnya apa di soal. Ini ya. Soal. Itu Apa ya? menyentuh tombolnya. Dibuka menyentuh tombol. Nah, apa tuh? Udah Kak, sama aja nggak bisa. Bentar gini. Nggak bisa. Dicek, coba pencet tombol cek. Oh iya, masalah ya. Coba di save dulu, terus di refresh. Oh, hilang. Di save dulu. Refreshnya kayak mana Kak? Di save dulu. Gina, udah belum di save? Pencet itu tuh, tombol simpan di pojok kanan atas, warna ungu. Yang ini ya Kak. Yang atas, simpan. Atasnya. Tombol simpan diklik. Ya. Terus refresh itu yang itu tuh di pojok kiri atas yang gambar Ini. panah melingkar. Nah, itu diklik. Oke, skip aja. Oke, terus pencet bendera hijau yang di atas. Nah, dicoba deh jalanin. Nah, itu bisa. Terus cek. Oh, masih error. Berarti ini soalnya error lah. Soalnya error ya. Aduh. Coba ya kakak request remote control deh. Kenapa ini? Menyentuh mouse pointer dan udah bener ini harusnya. Sebentar ya. Itu aku nggak bisa Kak. Ada ini udah benar loh. Nomor 2. Oke, kayaknya nomor 2 teman-teman pada error ya. Iya. Nomor 2 nggak ada. Saya errornya di itu aja, nggak pas file dan nggak ada tombol lanjut. Oh bener deh, pakainya mengarah harusnya mengarah ke ya di soal mengarah ke ya. Nah tapi mengarah ke nggak ada mengarah ke-nya mouse pointer. Oke. Aku pakainya pointer mouse. Pakainya apa teman-teman? Pakai pointer mouse. Pointer mouse. Iya bener, pointer mouse. Ini kayaknya error deh teman-teman soal nomor 2 pada error ya. Nomor 3 nggak bisa ya. Udah lanjut nomor 4 deh kalau gitu. Yang errornya nomor 2. Tiga sih bisa. Tapi kita waktunya habis teman-teman. Kita balik ke Zoom dulu yuk. Kakak jelasin yang selanjutnya. Nanti teman-teman lanjutin setelah kelas ya. Yang scratch ya. Kakak bantu stop. Kak, Ya, ini share screen-nya matiin, Kak. matiin. Oh ya.
Oke, teman-teman. Eh, kita sekarang lanjut ya, ngerjain game yang robot sekarang. Kakak share screen dulu sebentar. Oke. Nah, sekarang teman-teman, kita di sini akan menseleksi ya antara buah-buahan dan sayur-sayuran yang akan dimasak oleh chef robot, teman-teman. Nah, di sini kita akan menggunakan operator logika yang sudah kita pelajari sebelumnya, gitu ya, untuk menseleksi bahan makanan yang akan dimasak. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Kita baca dulu ya. Apa yang kita butuhkan untuk pai labu? Labu, tentu saja. Tetapi bagaimana robot akan membedakan antara labu, kemudian semangka, dan zucchini. Zucchini itu ini ya. Nih, timun raksasa. Oke, di sini ada labu, ada semangka, dan juga ada zucchini. Nah, kita harus cari tahu teman-teman perbedaan antara labu, semangka, dan zucchini. Nah, di sini ada 3 jenis yang bisa kita manfaatkan untuk membedakan atau menyamakan, ya, membedakan atau menyamakan. Karena nanti di sini kondisinya kita bisa aja seleksi lebih dari 1 item gitu ya. Nah, di sini kita harus membedakan karena yang diseleksi hanya 1 item aja. Kira-kira yang bisa kita manfaatkan adalah ini, color, shape, dan juga size gitu ya. Color artinya apa, teman-teman? Warna. Nah, betul. Nah, di sini kalau kita klik red-nya itu, di sini akan ada 3 warna. Ada red, ada green, ada orange gitu ya. Terus ada shape. Kalau shape artinya apa? Bentuk. Bentuk, betul. Bentuk ya artinya. Shape itu artinya bentuk. Nah, di sini ada round dan juga ada thin. Kalau round itu bulat gitu ya. Bulat. Nah, Kalau tin itu apa, Kak? kalau thin itu pipih. Nah, kira-kira kalau labu itu bentuknya apa? Bulat. 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 Kalau semangka Bulat. 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 Kalau zucchini Pipih. Eh, Panjang. panjang gitu ya. panjang. Nah, kalau panjang kita pakainya yang Tin. thin gitu ya. Terakhir size. Nah, ini ada large, ada small. Nah, kalau di sini itu large semua ya, teman-teman ya. Kalau yang small itu kayak gimana ya? Nah, gini nih. Nah, ini small ya. Yang small itu kecil ya. Di soal nomor 1 itu semuanya large gitu ya, teman-teman ya. Oke. Sekarang kita akan cari pembedanya, teman-teman. Kalau misalnya dari size dulu ya. Kira-kira ada perbedaan nggak antara labu, semangka, dan zucchini? Ada, Ada. Kak. Ada. Ada. Yang kecil yang mana? Gina. Oh, nggak ada, nggak ada. Nggak ada dong. Nggak ada. Berarti semuanya sama-sama besar gitu ya. Oke, dari segi shape, eh, antara labu, semangka, dan zucchini ada perbedaan nggak? Ada. Ada. Tapi antara labu dan semangka sama, bener nggak? Benar. Sama-sama round, jadi kita nggak bisa pakai. Nah, yang bisa kita pakai ada Warna. color atau warna gitu ya. Nah, di sini zucchini warnanya apa? Hijau. Hijau muda. Hijau. Tuh, kalau semangka, Hijau. Hijau. tuh, kalau labu, Kuning atau Orange. 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 Berarti kita bisa pakai nih orange gitu ya. Jadi kita pertama-tama akan pakai if gitu ya. Jika pakai color warnanya adalah orange, jika warnanya adalah orange, maka kita akan masak. Gitu ya. Jika warnanya orange, kita akan masak. Orange cook. Di sini ada if atau jika. Ini kondisi. Kalau kondisi itu harus dimasukkan ke dalam apa, teman-teman? Masih ingat gak? Forever. Forever. Harus dimasukkan ke dalam forever atau repeat forever. Nah, kita taruh dulu deh, nggak bisa ya di sini. Pakai repeat forever, terus if-nya kita masukin ke dalam repeat forever. Gitu ya. Sekarang kita jalanin aja. Dia akan ngecek nih. Oh, ini warnanya orange, masuk. Ini warnanya orange, masuk. Nah, ini bukan orange, berarti
tidak masuk gitu. Jadi dia hanya yang akan memasak, akan cook yang warnanya orange saja. Gitu ya teman-teman ya. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada, Kak. Nggak ada? Gak ada, Kak. Gampang ya? Kak, share link. Nanti ya. Linknya masih sama loh sama yang tadi. Oh, Oke. tadi. Sekarang kita Kakak, lanjut dulu. masuknya di mana? Apa? Masuknya. Padahal udah passwordnya udah betul. Terus Kak, masuknya di modul mana? modul 4 pelajaran 1, yang 2 ini, Kak, yang sampai 17 level. Iya betul. Tapi nanti ya teman-teman dengerin kakak dulu penjelasannya. Kakak lanjutin dulu nih nomor 7 ya. Kira ada selesai. Satu lagi deh kakak jelasin. Nah sekarang kita harus gini mengambil. Oh sorry, Javier nanti kakak coba hubungin ayahnya ya. Javier ada masalah di kreditnya soalnya. eh kita akan ambil apel ya. Dan kita akan membuat apel. Nah di sini kita harus eh sorry. Ini nomor berapa? Nomor 7. Sorry. Kakak akan jelasin nomor 6 deh. Kakak jelasin nomor 6. Oke. Masukkan zucchini dan timun ke dalam panci. Nah, zucchini itu yang besar, timun itu yang kecil ya, teman-teman ya. Zucchini itu yang besar, timun itu yang kecil. Artinya kita harus mencari persamaan antara timun dan zucchini gitu ya. Akan ada dua Karena kondisi berarti yang akan menyamakan. Nah, kira-kira kalau dari color apa aja, teman-teman? Colornya apa, sorry. Colornya apa? hijau. Jauh. Betul, hijau. Hijau, tapi ada apel. Nggak apa-apa. Makanya kita harus mencari perbedaan antara zucchini dan apel gitu ya. Berarti dari warnanya dulu, hijau, green gitu ya. Nah, habis itu untuk menambahkan kondisi lain kita bisa pakai and atau or. Nah, karena ada dua kondisi yang harus terpenuhi berarti pakai and gitu ya. Nah, sekarang dari segi shape ya. Kira-kira perbedaan antara zucchini dan timun dengan apel apa? Kalau zucchini dan timun pipih, kalau apel bulat. Betul, makanya kita harus kasih kondisi bentuknya itu harus pipih gitu ya. Tapi kalau ukuran ya atau size, nah antara Ukuran zucchini dan beda-beda. timun pun itu beda gitu ya. Jadi nggak bisa kita samain, nggak bisa kita tambahin. Nah jika dia hijau dan dia tin, maka akan dimasak gitu ya. Karena di sini Jangan ada lupa kasih forever. betul mantap Javier. Nah di sini ada nih, ada yang tin tapi warnanya tidak hijau dan juga di sini ada yang hijau tapi tidak tin gitu ya. Jadi harus hijau dan tin. Nah, sekarang karena di sini pakai if, berarti kita pakai repeat forever. Sekarang kita jalanin aja deh. Gitu. Gampang ya teman-teman ya. Gampang nggak? Ah, Gampang. Easy peasy easy. lemon squeezy. Oke. Sekarang kalau gitu silahkan teman-teman bukanya pakai link yang tadi ya. Masih sama kok teman-teman. Kerjakan. Di Mars. Oh, iya betul. Cookie Mars. Nomor 2 yang judulnya Cookie Mars, teman-teman. Javier, tonton teman-teman yang lain dulu nggak apa-apa. Jangan main game dulu. Ya, nontonin teman-teman yang lain ngerjain dulu ya. Waktunya sampai 11.25 ya teman-teman ya. 10 menit lagi deh. Nanti kita kembali ke kelas untuk penutupan. Semangat semuanya. Ingin menggambar aja.
Nah, casan baterainya. Lah, gak nyolok. Baterainya. Lah, mati. Nanti kasih nilai ya, aku nanti kasih centang betul atau salah. Mana itu ya? Kayak yang nomor 2 ini, blok yang digunakan cuma 4 dari 4, tapi aku itu Kak, warna hijau dan bentuknya 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 memanjang. Nomor 2 itu yang warnanya hijau selain zucchini ada lagi Gina, berarti nggak bisa pakai warna. Oh, Iya, satu aja cukup kok, nggak harus dua kondisi. Bang, bang, sok masuk sini.
Oke, Zikri, nanti aku kasih nilai ya. Oke, Javier. Kak, Ali, itu jangan pakai warna, pakainya bentuk Ali, nomor 2. Kalau warna soalnya selain zucchini yang warna hijau ada lagi. Kak, Hmm. nomor 5 kayak gimana, Kak? Nomor 5, tomat dan wortel sangat cocok untuk sup. Nah, kira-kira apa persamaan antara tomat dan wortel? Nah, lihat kecil bentukannya kayak apa, atau kecil atau yang besar. Kayak Persamaannya itu kakak kasih clue ya, Albi ya. ya, Persamaannya sama-sama tidak apa? Eh, Nomor 5 sama-sama tidak apa ya, teman-teman ya. oh, salah aku menyoret. Nyoret Peter, nyoret aku. Oke, kita ulangi lagi. Besar, buat. Timun juga tidak besar, Albi. Bener gak? Tuh, timun juga Salah. masuk tuh. Timun juga masuk tuh. Iya, Iya, jadi bukan tidak besar. Kira-kira tidak apa? tidak. Oh, Aisyah, Ya, Malik. nomor 4 disisihkan apaan, Kak? Disisihkan itu Tidak dibuang. hijau, Dibuang. Ya. Hmm. Lima. Oke, mantap Albi. Kita balik ke Kak, Zoom. nomor 5, Kak, nggak tahu. Nomor 5 itu kira-kira tidak apa, Gina? Pakainya tidak ya atau not? Oke, Tidak. coba. Masalahnya kalau pakai tidak nggak cukup. Ya elah, aku yang tanya. Pakainya tidak ya. Nomor 5 teman-teman pakainya tidak. Coba ntar dipikir aja. Oke. Sebelum kita tutup, Arka, kakak stop ya share screen-nya ya, Arka ya. Nah itu ada 2 kan Arka, satu aja, satu kondisi aja. Jadi satu kondisi aja ya Arka ya. Tidak perlu 2 kondisi. Oke teman-teman, sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan? Nomor 5. Nomor 5, yang tadi udah kasih tahu Arka, nomor 5 itu perlu satu kondisi saja dan gunakan tidak. Gitu. Tadi Arka kakak cek ada 2 kondisi. Bener gak? Jadi tidak baru kondisinya. Jangan kondisi, tidak kondisi. Kalau Arka tadi gitu kakak cek. Kayak ada pertanyaan lain teman-teman? Sebelum kita tutup? Kayaknya nggak ada. Oke, kalau nggak ada, sekarang kita foto-foto. Boleh nyalain semuanya kameranya? Lihat kamera. Malik, udah nyala kameranya? Udah ya. Gina? Oke. Oke, gaya bebas semuanya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam. Bye. Dadah semuanya. Terima kasih. Dadah.